Gimana mau berkembang, gimana mau maju kalau misalkan santri-santrinya semuanya memusatkan kebenaran dan kejahatan itu kepada gurunya, sedangkan si gurunya itu bebas untuk bikin. Nah, coba misalkan Baraya datang, saya pengen ilmu kebal. Oh, kalau mau ilmu kebal wiridnya gini. Kalau mau dapat jodoh cepet wiridnya gini. Itu ngarang sendiri. Ada yang bacaan ini 1000 kali di pagi hari, ini 1000 kali di ini kali, dan sebagainya. Ada ajaran hisibnya begini, nanti solawatannya begini, nanti ininya begini. Bagaimana caranya untuk kaya, bagaimana caranya lepas dari hutang dan sebagainya. Ini wiridnya seperti ini. Lepas hutang tuh bukan berpikir bagaimana caranya berusaha agar bisa melunasi, bukan, tapi dikasih wirid ini, dikasih wirid. Kasian Ahwal tuh kasihan. Suki bin pemuja Kabib, Ahwal itu kasihan. Contohnya Kiai Asy'ari gitu ya, yang berbuat cabul terhadap 50 santrinya. Itu kan Suki bin Akut, pengagum berat daripada para kabaib. Tapi ketika dia kena kasus gitu, itu rame-rame Muki bin itu mengatakan dia orang PWLS gitu loh. Jadi sesama Kibin aja seperti itu. Jadi Kibin itu selalu dimanfaatkan gitu. Padahal nggak ada harganya sama sekali. Sepah manis manis sepah dibuang, apa itu peribahasa kayak gitu loh. Habis manis sepah dibuang gitu. Dia Kibin Akut dia. Kibinnya Akut para kabaib. Tapi begitu dia kena kasus, dilempar dia tidak dibela. Tidak dibela, harusnya kan dibela gitu ya. Disiapkan ahli hukum untuk membelanya karena dia Suki bin Akut gitu. Tapi malah difitnah dia tuh PWLS gitu. Kacau kan? Itulah yang namanya si Yahudi itu seperti itu. Yahudi itu gampang itu berbuat dusta, berbuat bohong, apapun itu dilakukan demi fulus gitu. Maka timbul dongeng-dongeng palsu gitu, ngaku-ngaku cucu Nabi baru bukan orang Arab. Orang Yahudi kok cucu Nabi gimana sih? Yahudi palsu juga Askenasi, keturunan Yuya, keturunan penasihat Fir'aun, genetikanya G, ngaku-ngaku cucu Nabi. Walah, yang goblok tuh ya Suki bin itu. Nanti lu kalau udah nggak dipakai ya itu, habis manis sepah dibuang gitu. Saudari, perangnya kapan saudari? Orang Islam di Indonesia tuh aneh sekarang ini, Anehnya apa? Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran gitu. Sementara orang Islam sendiri, terutama kabib-kabib, bukannya bercerita tentang Al-Quran atau menjelaskan Al-Quran, tetapi malah cerita tentang kurofat, tentang dongeng-dongeng aneh, seperti membuat rantai emas dari langit sampai ke bumi, Mi'raj 70 kali sehari, memadamkan api neraka dengan jentik, setrum tegangan tinggi dan sebagainya. Kan lucu. Aku lihat itu yang nonton Edis TV itu banyak orang muslimnya. Mungkin mereka juga merasa ingin tahu apa isi Al-Quran yang sementara ini tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Jadi apakah ini nggak bahaya? Bisa murtad, banyak orang murtad karena mempelajari Al-Quran dari orang lain. Karena merasa kehausan. Nggak ada ustadz-ustadz atau jarang ustadz-ustadz yang menjelaskan Al-Quran secara rinci sebagaimana Edis TV gitu loh. Bahaya. Aduh, kacau balau nih. Jadi orang malah belajar aneh-aneh dari kita sendiri, seperti dari kabib-kabib itu, yang menceritakan tentang kurofat gitu. Sedangkan Al-Qur'annya itu dibahas, dijelaskan oleh orang yang beragama lain. Ya udah, Kak. Oke, sekarang saya akan membahas kenapa Belanda itu memilih orang Yaman untuk membantu menjajah Indonesia. Jadi begini, memang sebelumnya di Indonesia juga sudah ada orang Yaman, tapi tidak banyak. Salah satunya yang namanya Ba'abud, Habib Ba'abud itu itu yang
berkhianat yang membujuk Pangeran Diponegoro untuk berunding dengan Belanda yang kemudian ditangkap. Dia disuruh oleh Belanda gitu, Baabut itu loh. Nah, berdasarkan kiprah Baabut dalam membantu Belanda ini, kemudian Belanda itu berpikir lebih baik kita itu untuk menghancurkan pemberontakan, ya, pejuang-pejuang, kita datangkan Habib aja dari Yaman gitu loh. Itu Sunok Horhonya bilang begitu. Kenapa? Itu berdasarkan pengalaman dia menyuruh Habib Baabut itu untuk menipu Pangeran Diponegoro, untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Jadi jelas sekarang clear ya, kenapa Habaib-habaib itu ya didatangkan oleh Belanda dari Yaman ke Indonesia itu tadi. Sebelumnya udah ada tapi sedikit, yaitu berdasarkan pengalaman Habib Baabut yang menipu Pangeran Diponegoro untuk berunding dengan company, tapi malah ditangkap. Nah, berdasarkan ulah dari Habib Baabut itu, Sunok Horhonya berpikir, nah ini bisa dijadikan antek nih. Makanya kemudian orang-orang dari Hadramaut, Habaib-habaib itu didatangkan oleh Belanda ke Indonesia supaya bersifat, supaya membantu Belanda kayak Habib Baabut tadi. Oke, udah jelas sekarang? Terima. Aku ingin mengomentari Rizik Syihab dan Bahar Smith yang ngajak perang. Begini ya. Jadi kau itu sekarang bukan pada posisi menunggu, bukan. Karena apa? Karena di pihak lawanmu sudah menyerang gitu loh. Kamu sudah dihina, sudah diejek, Kabaib sudah rungkat, ya kan? Itu berarti kamu sudah diserang. Terus yang kedua, bahilumu yang dipasang di jalan-jalan udah diturunkan, udah diratakan dengan tanah. Terus konon kabarnya pondok pesantrenmu yang di Megamendung juga sudah disita. Oke? Jadi kamu tidak relevan sekali menyuruh tentukan tanggal perangnya. Sekarang kamu harus agresif gitu, bukan defensif. Kalau kemarin oke, defensif. Karena defensif itu kan harus menyerang kalau sudah diserang. Nah, kamu sudah diserang. Kamu sudah diejek, sudah dihina, ya kan? Nasabmu sudah rungkat gitu. Kamu sudah dijuluki genetikanya G gitu kan, orang Yahudi gitu, dia anggap pembual, diejek sana sini. Jadi kamu sudah tidak pas kalau menjadi defensif, kamu harus nyerang. Nah sekarang mulailah nyerang. Misalkan nyari aku gitu, aku di mana ya alamatnya, aku digebukin gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Kan tidak hanya aku saja ya, yang tokoh yang terkenal lah yang kau cari gitu. Nah, itu baru gentle namanya. Jadi jangan omon-omon aja. Jadi tak tegaskan, kamu sudah nggak defensif lagi harusnya karena kamu sudah diserang. Contohnya diserang oleh aku gitu loh. Padahal banyak tuh yang menyerang kamu, tokoh-tokoh yang besar yang menyerang kamu. Kalau aku kan hanya rakyat kecil. Samperin gitu loh. Misalkan Jenderal Dudung gitu, samperin Jenderal Dudung gitu loh. Jadi perang ke sana gitu. Udah jelas-jelas yang merungkatkan kamu, yang menurunkan baliho itu kan Jenderal Dudung. Nah, jadi kamu kalau masih defensif tersebut berarti kamu kena mental gitu ya. Berarti kamu cuman omon-omon doang gitu. Imam mesum gitu. Jadi kamu pulang aja lah ke Firsa sana lah, nggak usah nantang perang sama Firsa saja. Jadi sekarang jangan mau diprovokasi oleh imigran yang memojokkan imigran Tionghoa, ya. Nih, jadi jangan sara. Ini memuji imigran Tionghoa dan imigran India. Jadi tidak menjelekkan. Kalau menjelekkan itu namanya rasis. Ini memuji. Imigran Cina itu menciptakan jutaan lapangan pekerjaan misalkan melalui pabrik Indofood,
pabrik rokok, Jarum, gudang garam, Sampurno, pabrik petrokimia, ya kan? Terus industri menengah seperti kapal api, ya, terus perkebunan, pertambangan, sehingga menciptakan jutaan lapangan pekerjaan. Jadi jangan mau diprovokasi untuk membenci mereka. Kalau mereka nggak betah, terus pabrik-pabriknya dibawa minggat gitu, maka akan tercipta banyak pengangguran. Demikian juga imigran India, ya, jangan mau diprovokasi untuk membenci mereka gitu ya. Karena salah satu imigran India misalkan Sinivasan, mereka membuat pabrik tekstil di Indonesia sehingga menciptakan ribuan bahkan jutaan lapangan pekerjaan yang langsung maupun tidak langsung. Langsung itu pekerjanya, kalau tidak langsung kan toko-toko yang menjual bahan dan sebagainya, penjahit segala kan, termasuk buruhan itu ya. Jadi begitu. Jadi kita nggak usah lagi menghiraukan provokasi dari salah satu imigran yang sering memprovokasi, yang bilang orang Tionghoa PKI lah, orang Wahabi lah itu ya. Nggak usah didengerin. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak berprestasi. Selain imigran India dan imigran Cina yang selalu memprovokasi itu kan dia tidak bisa berprestasi, tidak mampu membuat manfaat bagi kita, menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kalau mereka dipulangkan gitu ya, 4 juta itu justru kita akan lepas dari beban, karena kita harus menghidupi mereka, ya. Jadi kalau imigran Cina, imigran India jangan. Kalau imigran yang lain saya tidak menyebut, jadi tidak rasis ya. Ya diduga-duga aja itu yang suka memprovokasi siapa. Itu sama sekali tidak ada gunanya, tidak bermanfaat. Alhamdulillah kalau dia pulang ke negaranya karena membebani kita. Baraya akan tercengang ketika saya menyebutkan jumlah santri yang ada di Indonesia. Kita melihat misalkan datanya dari Kementerian Agama, pada tahun 2020 ada 5 juta santri di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tetapi kemudian turun di tahun 2021 menjadi 4,37 juta orang. Kemudian di tahun 2022 itu turun lagi menjadi 3,4 juta. Yang angka itu relatif bisa bertahan sampai tahun 2024. Tetapi tahun 2025 itu angkanya menjadi 1,37 juta orang. Artinya apa? Artinya dalam 5 tahun turun dari 5 juta ke 1,3 juta, dan kalau dalam persentase artinya turun sampai 76%. Hanya dalam waktu 5 tahun. Maka kalau kita ambil perhitungan secara kalkulatif, peminat pesantren di Indonesia itu akan benar-benar habis pada 15 sampai 20 tahun ke depan. Tidak akan ada lagi pesantren di Indonesia yang memiliki santri. Saya sudah mencoba untuk mengkritik pesantren, mencoba untuk memberikan kepada mereka perspektif untuk membangun mereka, mengubah mereka, tetapi sulit sekali. Walaupun sejak 5 tahun itu saya terus-terusan menyuarakan, alih-alih saya mendapatkan tanggapan positif, justru apa yang saya sampaikan, kritik saya itu dianggap sebagai hujatan, makian, permusuhan. Sedemikian sehingga orang-orang dari kalangan pesantren dan santri itu ketika mendengar video saya terkait dengan kritik saya atas mereka, itu mereka marah-marahnya luar biasa. Nah sekarang terserah Baraya semua mau marah-marah atau tidak, mau membenci atau tidak, tetapi ini data statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Pesantren turun terus-terusan dari tahun ke tahun. Kalau mereka tidak mau memperbaiki diri, tidak mau mendengar kritik dan saran dari orang lain, mereka akan benar-benar punah. Saya telah mengumpulkan 10 kesalahan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di pesantren, yang itulah yang membuat mereka itu semakin lama semakin pudar pengaruhnya, dan mohon dengarkan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah keengganan mereka untuk menerima kritik dan evaluasi, dan ketidakmauan mereka untuk introspeksi diri dan membangun masa depan. Jadi, seperti yang saya bilang, saya itu bertahun-tahun mengkritik lembaga pesantren, khususnya pesantren yang mengaku dirinya salaf, gitu. Bukan salafi, tapi yang salaf yang di bawah NU itu. Nah, tetapi mereka biasanya menanggapi dengan melecehkan atau meremehkan, bukan terkait dengan argumentasi yang saya sampaikan, tapi terkait dengan siapa Anda gitu. Ngaji dulu sana, kamu kan nggak ngerti, kamu kan bukan orang sini, kamu kan nggak punya sanad keilmuan dan sebagainya. Jadi mental, karena orang-orang pesantren itu cenderung untuk mendengar benar dan salah itu bukan tergantung pada apa yang dikatakan, tetapi siapa yang mengatakan. Kalau ada orang bersorban, mau dia benar atau salah, diikutin. Tapi kalau misalkan ada orang lain di luar itu, maka mereka akan abaikan. Soal benar dan salahnya itu adalah urusan yang lain. Dan ketika ada orang di luar golongannya dalam tanda kutip mengkritik mereka, maka mereka yaitu kemudian menjelekan dan seterusnya. Intinya mereka tidak mau introspeksi diri, mereka cenderung untuk marah.
Ada yang mengelak dengan baik-baik, tetapi ada yang justru malah marah-marah. Dan Baraya bisa cek berapa banyak itu di medsos yang menjelekan saya ketika saya mengkritik pesantren itu. Begitu, ada sampai jutaan orang gitu, sampai FYP dan sebagainya. Nah, ini masalahnya. Jadi pesantren itu tidak mau memperbaiki diri. Dan bahkan mereka sering menyerang balik dengan argumentasi yang kosong gitu, yang nol gitu. Jadi misalkan saya pernah mengkritik langsung ya orang pesantren gitu. Dia tuh ngerokok. Ya saya cuma bilang kalau ngerokok ya jangan di depan orang yang tidak merokok karena itu kan zolim gitu. Nah yang dia katakan apa? Dia justru malah menampilkan, oh ini dalil rokok dalam ilmu fikih itu adalah ini yang mengharamkannya secara mutlak, ini yang memakruhkannya, ini yang menghalalkannya dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Mereka malah tampilkan kitab dan sebagainya. Kita nggak butuh itu. Sesederhana bahwa Baraya ngerokok di depan orang dan itu mengganggu. Baraya kena enaknya, orang itu kena asapnya. Sesederhana itu. Tetapi mereka tuh nggak kepikiran itu. Mereka justru malah marah dan kemudian membandingkan dalil-dalil. Atau saya juga pernah dihujat sama seorang ulama di Sukabumi. Jadi ceritanya tuh begini Baraya. Saya tuh mengkritik, saya tuh ketemu sama sebuah lembaga pendidikan Islam, berlabel Islam, yang di situ tuh sampahnya berserakan di mana-mana. Kemudian saya kritik dia, kan dalam fikih, dalam kitab-kitab fikih, bab pertama itu kan adalah toharoh, bab bebersih. Ini kenapa kebersihan itu justru malah jauh dari lingkungan pesantren, jauh dari lingkungan pendidikan Islam. Nah, yang dibahas itu bukan, oh ya udah kita bersih-bersih, bukan seperti itu, bukan. Mereka justru malah anda tuh nggak ngerti toharoh itu maksudnya bukan buang sampah pada tempatnya, lalu dipaparkan dalilnya begitu banyak. Jadi abstraksi mereka itu rendah sekali. Mereka itu tidak bisa melihat inti, mereka tidak bisa melihat makna. Mereka hanya melihat sesuatu yang berbasis teknis. Dilarang rokok, cari dalilnya. Dilarang buang sampah sembarangan, cari dalilnya. Bukan itu, sesederhana. Kenapa sih mereka nggak cukup, ya udah bersihin aja sampahnya biar nggak terlihat jelek di muka orang gitu. Sesederhana itu, tapi mereka nggak kepikiran. Demi apa? Demi menyelamatkan egonya, demi tidak mau memperbaiki diri, demi tidak mau introspeksi diri. Jadi terus-terusan aja seperti itu. Nah, gimana santri-santri di Indonesia mau maju kalau memang setiap ada yang mengkritik, setiap ada yang memberikan masukan, selalu ditanggapi dengan, kamu orang mana? Kalau dari golongan saya mungkin saya pertimbangkan, tapi kalau di luar pesantren, di luar dari golongan kami dan sebagainya, ngaji dulu sana. Belajar dulu sana, itu yang mereka katakan kan. Nah, ini adalah kelemahan yang pertama dan menjadi sangat-sangat fatal. Tapi dipikir-pikir kenapa juga kalau misalkan mereka berdebat bukan pada ranah makna, tapi pada ranah teknis seperti yang tadi itu, ngerokok malah bawa dalil gitu. Kenapa mereka itu bawa masalah-masalah yang teknis gitu? Ya karena, saya mohon maaf, nah ini kelemahan pesantren yang kedua yang sama fatalnya, yaitu apa? Mereka justru tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, mereka justru memusuhi itu. Jadi coba ya, ini benar atau tidak? Kalau misalkan Baraya melihat cara berpikir itu atau proses berpikir itu kan ada 6 level. Level yang pertama itu adalah menghafal. Level yang kedua adalah memahami. Level yang ketiga itu adalah mengaplikasikannya atau menerapkannya. Level yang keempat itu adalah menganalisis. Kemudian yang level kelima itu menyimpulkan, mengumpulkan, mensintesiskan. Dan yang level keenam itu adalah menciptakan atau mengkreasi. Begitu. Nah, dari level pertama yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu diajarkan di semua lembaga-lembaga pendidikan kecuali beberapa atau banyak pesantren salaf di Indonesia. Jadi yang diajarkan itu hanya level berpikir satu, yaitu menghafal kata per kata. Jadi ulama ngomong seperti itu, kiai ngomong seperti itu, hafalkan kata per kata. Kalau ada bagian yang lebih tinggi daripada itu, misalkan menerapkan dalam kehidupan keseharian, atau menganalisis atau menafsirkannya, itu kamu nggak boleh, kamu belum layak untuk menafsirkan ini. Nanti harus ada pembimbingnya, harus ada gurunya. Nanti kamu jangan dulu kritis soal ini, kamu kan nggak akan ngerti soal ini. Jadi yang diajarkan itu adalah level terendah dalam berpikir, yaitu apa? Menghafal. Jadi diajarkannya menghafal lagi, menghafal lagi, menghafal lagi. Pas bagian mau pemahaman di mana orang mulai bertanya mengapa, itu biasanya kamu harus levelnya segini dulu, baru boleh bertanya yang seperti ini. Begitu kan? Nah, ya saya bilang nggak semua pesantren salaf seperti itu, tetapi itu menjadi bagian dan jadi ciri khas gitu. Dimana kalau misalkan ada pesantren, santri-santri duduk ngedengerin guru yang ngomong, bertanya aja harus izin, mohon maaf, saya mau bertanya. Itu pun jarang diberi kesempatan untuk seperti itu kan, biasanya sepihak aja. Nah, tapi kalaupun mau bertanya juga harus seperti itu gitu. Nah, karena level berpikirnya yang diajarkan itu adalah yang level terendah, menghafal, memahami, menafsirkan dan sebagainya itu jauh, sehingga mereka itu kalau beda pendapat dengan orang lain, mereka tuh langsung sewot gitu. Kan perbedaan pendapat di antara kita tuh biasa aja gitu, dan tidak harus menghasilkan permusuhan. Tetapi bagi mereka, karena mereka itu resisten, karena mereka itu sebelumnya tidak pernah beda pendapat, sama semuanya. Karena apa? Karena hafalan. Kalau hafalan teks per teks, kata per kata, ya semuanya sama. Kalau misalkan ada yang beda, hati-hati, sesat. Hati-hati, kan mereka mudah menghakimi. Hati-hati, sesat, jangan ikut pengajian itu, nanti kamu begini dan begitu dan sebagainya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya santri-santri kalau misalkan mau melihat realitas harus nyari dalil dulu. Soal misalkan bagaimana menangani sampah, bagaimana global warming misalkan, bagaimana identitas feminisme dan lain sebagainya, mereka cari kitab yang lalu yang pernah mereka hafalkan gitu. Begitu kan? Bahkan ketika ada saya tuh ngomong misalkan ya, kan saya tuh menyebarkan dalam tanda kutip kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo misalkan. Nah, yang mereka katakan itu, oh itu kan aib. Oh, tapi kan aib itu boleh disebarkan atas 6 hal. Ini saya kitabnya itu adalah dari sini gitu.
level berpikirnya tuh menghafal gitu. Jadi mereka nggak bisa menafsirkan sendiri untuk menciptakan gagasan pemikiran sendiri dan sebagainya. Sekalinya ada di level itu, mereka akan dianggap sesat. Bayangkan kalau sebuah lembaga pendidikan mengharamkan kita untuk berpikir di level tengah dan level atas, dan justru malah mengajak orang hanya berpikir di level bawah. Seberapa parahnya? Itu yang kedua. Dan kenapa bisa seperti itu? Karena masalah yang ketiga dari pesantren salaf itu diantaranya adalah bahwa mereka tuh fanatik pada masa lalu. Jadi kenapa harus menghafal dari masa lalu, ulama-ulama masa lalu? Ya karena hanya itu yang mungkin bisa mereka akses gitu. Jadi misalkan perdebatan tentang riba. Ilmu ekonomi itu berkembang besar dan luas sekali Baraya. Dalam 2 abad terakhir itu perkembangannya tuh luar biasa. Tetapi kalau nanya ke anak pesantren, ilmu ekonomi yang sekarang misalkan tentang riba dan lain-lain diambil ke otoritas-otoritas ulama tahun 1000, tahun 800, tahun 1100, tahun 1400 begitu. Jadi bayangkan perkembangan yang sekarang tapi harus ditarik ke masa lalu. Karena apa? Karena mereka tuh mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu. Sudah tradisi jadi seperti itu, ya udah begitu aja gitu. Makanya mereka itu selain berdebat pasti sumber dan referensinya itu berasal dari masa lalu dan tidak berani untuk bikin sendiri di zaman sekarang. Dan kemudian kamu jangan bikin dulu yang zaman sekarang ya, karena kan kamu itu levelnya belum sampai ke situ, kamu belum jadi mujtahid, kamu belum mengerti soal istihad dan sebagainya, syaratnya kan harus kamu penuhi. Nah kalau ulama zaman dulu itu syaratnya sudah terpenuhi gitu. Kan mereka itu nggak berpikir soal akumulasi pengetahuan, bahwa pengetahuan orang-orang di zaman dulu itu justru terakumulasi di zaman sekarang, sehingga akses informasi dan pengetahuan orang zaman sekarang itu jauh lebih memadai daripada orang-orang zaman dulu. Kan seharusnya begitu, tetapi mereka nggak mau, tetap harus mensakralkan apa yang terjadi di masa lalu gitu. Jadi ketika mereka misalkan ngaji dengan cara yang sama, ya udah gitu aja terus. Posisi duduknya dengan cara seperti itu, oh jadi ikutan dulu. Coba Baraya bandingkan dengan lembaga pendidikan yang lain misalkan. Mereka itu setiap tahun tuh kadang-kadang harus evaluasi. Setiap tahun tuh mereka tuh kadang-kadang rekonstruksi. Setiap tahun mereka itu mencoba untuk gagasan-gagasan baru, metode-metode baru. Dicoba terus, karena apa? Karena dunia tuh berkembang. Dan harus ada evaluasi setiap hari. Harus ada evaluasi setiap tahun. Ini mereka nggak kembali aja ke masa lalu. Mau khutbah Jumat, ceramahnya isinya itu-itu aja lagi gitu. Yang ditulis berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu gitu. Gak banyak yang relevan dengan hari ini, gak banyak yang sesuai dengan aktualisasi hari ini, ya baca aja yang dari masa lalu gitu. Atau mengulang kembali apa yang sudah diajarkan di masa lalu gitu. Makanya khutbah Jumat juga itu-itu saja. Kalau ceramah ya isinya juga itu-itu saja gitu, gak ada perbaikan gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, ini menyangkut masalah yang keempat. Karena mereka itu tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan, terbiasanya dengan doktrin. Jadi kalau diajarkan dari masa lalu begitu, ya tidak kritis, tidak berpikir apa-apa, ya udah ikutin aja. Makanya mereka nggak punya data statistik, mereka itu nggak punya kalkulasi, nggak punya data yang bisa diuji. Dan karena nggak punya data yang bisa diuji, ya gimana mereka bisa introspeksi? Misalkan contohnya beginilah ya, kalau misalkan kita ada di sebuah kampus di lembaga pendidikan universitas misalkan, ya si universitas itu punya data lulusan mereka yang jadi pengusaha berapa persen, yang jadi pejabat berapa persen. Agar apa? Agar mereka tuh bisa mengevaluasi diri. Dari jumlah mahasiswa yang lulus tahun segini, itu mereka dalam 2 tahun ke depan itu mereka jadi apa. Nah, oh ternyata kebanyakan jadi wirausaha, bukan bekerja di sesuai bidangnya. Oh berarti kita harus introspeksi. Nah harusnya kan ada data seperti itu. Sekarang ada nggak data dari pesantren-pesantren? Kan mereka itu sering sekali mengklaim bahwa, tahu nggak pesantren ini tuh melahirkan ulama-ulama besar. Mereka sering mengklaim seperti itu. Ada nggak datanya? Misalkan berapa persen di antara mereka yang jadi ulama, berapa persen di antara mereka yang jadi pemabuk, berapa persen di antara mereka yang jadi penipu, berapa persen di antara mereka yang jadi koruptor, berapa persen di antara mereka itu yang jadi orang baik, berapa persen di antara mereka yang jadi pengusaha dan sebagainya, berapa? Mereka nggak punya data itu. Bahkan data yang saya sebutkan tadi, jumlah santri di Indonesia, itu luar biasanya apa? Kementerian Agama tidak memiliki data yang valid. Dan kalau misalkan Baraya cek, Baraya akan menemukan angka yang begitu bervariasinya, begitu banyaknya, saking tidak punya data yang valid level Kementerian Agama gitu. Jadi gak ada, kalau misalkan gak ada yang data yang valid, akhirnya apa? Mereka nggak terbiasa dengan bukti empiris, mereka tidak terbiasa dengan kalkulasi manual, hitung-hitungan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada ngebangun, berdoa saja insya Allah ini kan niatnya baik. Kalau niatnya baik pasti didukung sama Allah, ngebangun aja. Nanti runtuh belakangan gitu. Gimana caranya misalkan ini pesantren ini dapat uang? Ya yang penting mah kalian tulus ikhlas aja di sini. Yang penting apa? Ya nanti ujung-ujungnya ngemis-ngemis gitu. Karena mereka tuh nggak pegang data, nggak punya pegang sesuatu yang empiris. Susah sekali untuk mendapatkan data-data itu. Jadi mereka nggak tahu ke depan harus seperti apa, karena mereka tidak mencoba untuk mengambil data-data historis untuk jadi bahan pertimbangan dan pembelajaran hari ini. Dan kenapa mereka tidak memiliki data empiris, data yang bisa diuji, data yang bisa dikalkulasi? Ya karena kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai, dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka tuh sekuler. Mereka tuh menganggap bahwa
kimia itu ilmu duniawi, mereka menganggap matematika itu adalah ilmu duniawi gitu kan. Mereka tuh nggak ngerti bahwa matematika itu yang menciptakan dan merumuskannya itu adalah ulama-ulama. Mereka nggak tahu bahwa kimia itu yang mencetak itu adalah ulama gitu. Tapi mereka mengira bahwa itu tuh adalah ilmu dunia, ekonomi itu ilmu dunia, apa ilmu dunia. Jadi sekuler gitu. Sekuler tidak memisahkan antara ilmu agama dan dengan ilmu akhirat gitu. Karena itu maka kalau misalkan belajar ilmu fikih, belajar ilmu bahasa Arab, belajar ilmu tafsir dan sebagainya dianggap sebagai ilmu agama. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain itu tidak. Dan karena itu maka mereka tidak bisa apa-apa. Jadi hanya di lisan saja. Jadi ketika tadi saya sebutkan bahwa level 1 itu adalah menghafal, level kedua memahami, level ketiga itu adalah menerapkan, mereka itu nggak bisa menerapkan karena penerapannya itu kan ada dalam ilmu-ilmu yang mereka anggap sebagai ilmu duniawi. Jadi misalkan begini, bikin masjid itu sebuah keharusan. Gimana cara bikin masjidnya? Itu kan pakai matematika, pakai ekonomi, pakai teknik sipil, tapi kan mereka nggak ngerti. Akhirnya bangun aja sendiri runtuh gitu. Nah, jadi mereka itu sekuler, memisahkan kehidupan duniawi dengan kehidupan agama, memisahkan antara pendidikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu akhirat. Gitu. Ya, dipisahin aja yang seperti itu. Dan kemudian mereka mengajak orang-orang, mengajak santri-santri untuk meremehkan ilmu-ilmu yang mereka tuding sebagai ilmu duniawi. Ngapain belajar matematika? Emang nanti di alam barzah bakal ditanya yang seperti itu. Ngapain belajar biologi? Allah mah tidak akan pernah memasukkan ke surga atau ke neraka berdasarkan pengetahuan tentang biologi. Nah, dan lain sebagainya. Mereka itu ajarin yang seperti itu. Hanya gara-gara mereka nggak ngerti dan nggak bisa ilmu-ilmu itu, mereka kemudian mengingkarinya gitu. Nah, itu adalah kesalahan yang kelima, yaitu sekuler dalam pendidikan. Kemudian yang keenam itu, karena mereka, ini kesalahan berikutnya ya, kesalahan keenam, karena mereka itu tidak ngerti ilmiah, mereka itu tidak memahami dan tidak terbiasa dengan kalkulasi, tidak terbiasa dengan perdebatan, dan menganggap ilmu itu harus dipisah seperti itu, maka mereka itu nggak ngerti how dan nggak ngerti why. Jadi misal begini, mereka tahu bahwa berzina itu haram. Bagaimana cara menghindarkan manusia dari zina? Mereka nggak tahu caranya, nggak ngerti how-nya. Makanya di pesantren-pesantren itu banyak pencabulan, lebih banyak daripada sekolah biasa. Mereka tahu bahwa penyimpangan seksual itu haram. Bagaimana cara memberantas penyimpangan seksual itu? Oh, mereka nggak ngerti karena nggak tahu biologi, nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti psikologi gitu ya. Akhirnya apa? Ya di dalam pondok pesantrennya itu banyak kasus-kasus penyimpangan seksual. Jadi laki-laki main sama laki-laki, perempuan main sama perempuan, kiai sama santrinya dan sebagainya, itu kasus seperti itu tuh banyak. Iya kan? Jauh lebih banyak daripada di lembaga-lembaga pendidikan yang biasa. Nah, karena apa? Karena mereka tahu bahwa itu tuh haram, tapi bagaimana caranya? How? Bagaimana caranya mereka gak pernah bisa melakukan itu. Nah, atau misalkan, coba mereka tuh bisa ceramah tentang kejahatan Israel, mereka bisa ceramah tentang genosida Palestina. Bagaimana cara ngalahin Israel? Mereka nggak pernah ngajarin itu karena bagaimana caranya tuh mereka nggak tahu gitu. Makanya di lingkaran, coba Baraya cek ya, ada sebuah pesantren di satu tempat. Kriminalitas di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Perzinahan di sana turun nggak sejak ada pesantren itu? Ya enggak. Biasa aja, karena nggak ngerti how-nya bagaimana gitu. Apalagi why gitu. How aja mereka tuh nggak ngerti gitu. Makanya berumah tangga itu baik. Bagaimana cara mempertahankan rumah tangga itu? Kalau ditanya, kiai-kiai itu bisa menjelaskan panjang berdasarkan dalil ini, kitab anu apa. Tapi banyak di antara mereka yang rumah tangganya tidak bahagia, bahkan bercerai gitu. Dan biasa ulama-ulama ustadz-ustadz itu yang bercerai itu ya biasa. Karena apa? Ya mereka tidak bisa mempertahankannya. Kenapa tidak bisa mempertahankannya? Karena nggak tahu how-nya itu bagaimana. Tapi kalau ceramah tuh bisa. Ceramah tuh bisa. Kenapa? Ya di lisan saja. Yang level tadi menghafal itu. Nah, kalau misalkan sudah menerapkan level 3 dalam berpikir menerapkan, mereka tuh udah nggak bisa karena nggak tahu how-nya tuh bagaimana. Coba kita bisa diskusikan hal itu ya, tapi itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, kenapa mereka itu nggak bisa menjawab how dan nggak bisa jawab why? Ya karena mereka itu menjadikan guru itu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan, pusat dari kesadaran gitu. Nah, ini kelirunya gitu. Saya melihat banyak sekali kiai-kiai yang untuk berbicara, untuk menyampaikan pesan aja kesulitan gitu. Tetapi ya tetap diikutin dan tetap dianggap ini berkah, ini karomah dan lain sebagainya gitu. Dan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu masalah kenapa di pesantren itu banyak kejadian-kejadian pencabulan. Kenapa seperti itu? Ada beberapa pengamat yang sampai mengatakan banyak pencabulan yang terjadi di pesantren-pesantren itu karena mereka itu ngikut taklid buta pada guru demi tabaruk lah, demi cari berkah dan sebagainya. Guru ngomong kayak gini gitu diikutin gitu. Jadi sumber pengetahuan mereka, sumber kebenaran itu pada individu gitu. Kan seharusnya begini Baraya, kebenaran itu berdiri sendiri dan sumbernya itu bisa didapatkan dari manapun. Nah, tetapi kalau orang-orang itu yang biasa di pesantren-pesantren dan terdoktrin itu kebenaran itu tergantung pada siapa yang mengatakannya. Jadi kalau yang mengatakannya salah ya kebenarannya jadi ikut salah gitu. Kayak gitu, jadi ngikutin ulamanya aja gitu. Makanya ketika ulamanya bikin cerita kayak kemarin ada zikir zakar gitu ya, pelecehan seksual sesama jenis, kemudian ada banyak lah, ada Mas Beci yang zaman dulu itu gitu. Ada banyak sekali kasus-kasus di pesantren itu yang benar-benar memalukan dan memilukan. Tetapi ya karena kiainya seperti itu ya udah ngikut. Jadi benar dan salah tergantung pada individu gitu. Jadi makanya mereka juga akhirnya kalau misalkan ada yang mengkritik, mereka tuh bukan nyari isinya apa,
Tapi siapa yang mengatakannya gitu? Kamu siapa? Kamu orang mana? Kamu kan nggak ngerti soal pesantren. Kamu kan tidak pernah ada di dalamnya. Begitu gitu. Karena mereka tuh melihat benar dan salah itu tergantung pada individu. Di pesantren tergantung pada gurunya. Gurunya mau ngomong gini gitu dan sebagainya. Bahkan ketika gurunya misalkan melakukan pelecehan kepada Tuhan, ada bangunan runtuh gara-gara kesalahan mereka sendiri. Kemudian yang disalahin Tuhan, ini takdir Tuhan. Dia melakukan pelecehan pada Tuhan, tetapi dia akan dibela habis-habisan sama para santrinya. Gak apa-apa Tuhannya dilecehkan, gak apa-apa. Gak apa-apa Tuhannya disalahkan, gak apa-apa. Yang penting gurunya jangan disalahkan. Semuanya guru. Jadi memujanya kepada guru. Makanya di antara santri-santri itu banyak yang rela jalan bebek di depan kiainya, mencium kaki kiainya. Banyak demi apa? Demi berkah. Padahal Nabi aja nggak pernah kayak gitu, bahkan Tuhan pun tidak pernah kayak gitu. Ya tapi ya anggap ya ini makanya mereka itu sangat fanatik kepada gurunya dan itu diajarkan memang secara sistematis itu diajarkan seperti itu. Nah, ini yang menjadi pusat dari kesalahan. Itu poin nomor 7. Dan karena mereka itu berpusat pada gurunya, benar salah itu tergantung pada gurunya, maka mereka itu gak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan kalau berbeda dengan perkataan gurunya. Coba Baraya baca Quran, kemudian tunjukkan dalilnya bahwa misalkan jalan bebek itu diharamkan dalam Quran, dalam hadis, misalkan begitu. Mereka tuh, oh kamu nggak ngerti apa-apa, karena tafsirnya itu harus gini. Nah, mereka tuh Quran Sunnah itu disingkirkan, tafsir dari siapa? Dari gurunya yang dipakai. Jadi walaupun ada dalilnya diabaikan, yang dipakai itu adalah, kamu kan nggak ngerti tafsirnya, kamu kan nggak ngerti bahasa Arab, itu kan ini maksudnya adalah begini. Jadi tafsirnya, bahkan Baraya coba ya di pesantren-pesantren itu, pesantren-pesantren salaf itu jarang yang ngajarin Quran dan Sunnah sih. Tapi kalaupun misalkan ada ya, kalaupun ada. Nah, baca Quran itu nggak boleh sendirian, harus dibimbing. Sedangkan kalau baca penafsiran dari gurunya, dengar dari penafsiran gurunya, itu nggak apa-apa, sendirian juga. Jadi kalau baca Quran dan hadis, mereka kira itu kalau nggak dibimbing bisa menjadikan orang sesat. Tapi kalau belajar logika dan tafsiran dari gurunya, itu nggak boleh. Jadi ya itu karena otoritasnya dari situ. Makanya jangankan buku-buku ilmu pengetahuan, jurnal-jurnal ilmiah, penelitian terbaru, jangankan yang seperti itu semuanya akan dilanggar. Quran hadis aja akan diabaikan kalau tidak sesuai dengan tafsir dari gurunya atau logika berpikir dari gurunya. Begitu kan? Makanya sering sekali akhirnya bernalar rendah kalau memang hasilnya menjadi seperti ini. Itu poin ke-8. Poin ke-9-nya, gurunya kenapa bisa menafsirkan dan diikuti dan sebagainya? Ya karena ternyata si gurunya itu, karena udah biasa disanjung, udah biasa menjadi pusat kebenaran, mereka itu sudah terbiasa untuk bikin-bikin ajaran baru. Tanpa pengetahuan, tanpa dasar, tapi mereka bikin ajaran baru. Saya punya kerabat, dia pesantren. Nah, di dalam pesantrennya itu ada pengajaran kurang lebih seperti ini. Kalau kamu mau hafal Quran dengan cepat, maka puasa dari jam 1 malam sampai jam 12 malam berikutnya, hampir 24 jam. Buka dan sahurnya itu di waktu yang hampir bersamaan. Saya bisa tunjukkan pesantrennya yang mana yang seperti itu Baraya, tapi itu ada. Nah, ajaran itu dari mana? Quran nggak ada, hadis nggak ada, jurnal penelitian mengharamkan itu. Ahli biologi, ahli syaraf, ahli neurologi, ahli pangan, ahli gizi, semuanya pasti menyangkal itu, pasti membantah itu. Tapi sumber mereka itu dari mana? Ya ini kebiasaan dari kiai kami juga melakukan itu, maka kami juga melakukan itu gitu. Ya sesederhana itu gitu. Jadi otoritas benar dan salahnya itu ngikutin kiai, mau dia benar, mau dia sesuai dengan Quran dan hadis, mau sesuai dengan penelitian ilmiah dan sebagainya, yang ngikutinnya ke situ gitu. Itu parahnya itu yang seperti itu. Jadi ya gimana mau berkembang, gimana mau maju kalau misalkan santri-santrinya semuanya memusatkan kebenaran dan kejahatan itu kepada gurunya, sedangkan si gurunya itu bebas untuk bikin. Makanya coba Baraya ya, datang ke sana. Ini juga pesulap merah sering bongkar ya kayak gini ya. Tapi pesulap merah mah nyerangnya ke dukun gitu ya. Nah, coba misalkan Baraya datang, saya pengen ilmu kebal. Oh, kalau mau ilmu kebal wiridnya gini. Kalau mau dapat jodoh cepet wiridnya gini. Itu ngarang sendiri. Ada yang bacaan ini 1000 kali di pagi hari, ini 1000 kali di ini kali, dan sebagainya. Ada ajaran hizibnya begini, nanti sholawatannya begini, nanti ininya begini. Bagaimana caranya untuk kaya, bagaimana caranya lepas dari hutang dan sebagainya. Ini wiridnya seperti ini. Lepas hutang tuh bukan berpikir bagaimana caranya berusaha agar bisa melunasi, bukan, tapi dikasih wirid ini, dikasih wirid itu. Siapa yang bisa ngarang-ngarang ajaran seperti itu? Di Quran, di hadis tuh nggak ada. Ya gurunya yang bikin sendiri seperti itu tuh gurunya aja, dan diikutin sama orang-orang, diikutin sama santri-santrinya gitu. Jadi semakin jauh dari kebenaran dan semakin jauh dengan realitas hari ini gitu. Jadi pada nggak nyambung gitu. Nah, itu poin ke-9 yang menjadi kesalahan. Kemudian yang ke-10 itu karena kebenaran itu tergantung pada individu, bukan pada kebenaran universal, tapi pada kebenaran individu. Jadi orang ini benar, kita ikutin. Kalau orang ini pasti salah gitu ya. Bukan isinya, tapi orangnya. Karena terbiasa untuk seperti itu, maka mereka itu biasa menggeruduk pengajian lain.
Sekarang banyak kan pengajian-pengajian saling geruduk satu sama lain gitu kan. PWI sama Habib-Habib geruduk-gerudukan, NU ke Wahabi digeruduk-gerudukin dan lain sebagainya. Kenapa sih digeruduk seperti itu? Karena mereka itu nggak melihat benar dan salah itu berdasarkan aslinya seperti itu, tapi berdasarkan siapa yang mengatakannya. Jadi gurunya akhirnya genggengan, ya udah akhirnya ikut-ikutan genggengan semuanya gitu. Jadi guru ini, pengikut guru ini, pengikut guru itu dan sebagainya, ya akhirnya ngikutin. Nanti dalam pemilu gurunya dipegang sama partai politikus, ya akhirnya ngikut ke situ. Nanti semuanya terpusat pada gurunya. Akhirnya agama itu, ya ada agama saya mah sesuai dengan ini, agama saya mah sesuai dengan itu, bukan sesuai dengan teks. Akhirnya ya kacau. Semuanya jadi primordial, jadi terpolarisasi, terkotak-kotakan, akhirnya membenci satu sama lain. Umat muslim itu kan terpecah belah kan, jadi begitu banyak golongan. Ya karena itu, karena bukan mengikuti benar dan salahnya, bukan ngikutin dalil, tapi ngikutin penafsiran dari manusia. Dan kemudian penafsiran dari manusia itu disakralkan sebagai bagian dari agama. Pada tahun 2008-an, itu terbitlah sebuah kitab kuning kecil yang merupakan hasil karya dari seorang kiai di Indonesia, yaitu judulnya adalah Fathul Izar. Kitab ini kemudian dianggap sebagai salah satu kitab favorit yang dikaji di pesantren-pesantren untuk segmentasinya. Jadi di antara segmennya yang sangat sedikit itu, ini adalah salah satu kitab yang paling favorit. Apa isinya? Isinya adalah sesuatu yang akan membuat banyak kaum muslimin malu untuk membacanya. Apalagi membacanya di depan orang tua, karena ini adalah kitab tentang seks. Kitab tentang senggama, tentang wanita, tentang bagaimana berhubungan seksual, di mana waktunya, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Dan buku ini, atau kitab ini, cukup tipis dan kecil, sehingga Baraya bisa menemukannya dengan harga yang relatif murah, di bawah 20.000. Baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, itu semuanya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Sebenarnya kitab ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan ini adalah dalam tanda kutip sex education, bagaimanapun ini adalah tentang bagaimana cara suami istri bersenggama dengan baik dan benar ala-ala Islam gitu ya. Tetapi saya menganggap bahwa ini adalah kitab yang menjadi indikasi tentang kemunduran peradaban Islam. Ini adalah sebuah indikasi kuat tentang betapa kaum muslimin tidak lagi bisa melahirkan karya-karya yang sangat luar biasa. Apa yang menyebabkan peradaban Islam sekarang sedemikian tertinggalnya? Ada banyak sekali alasan, ada banyak sekali faktor, dan ini bisa dikatakan sebagai faktor yang sistemik. Tetapi salah satunya bisa kita ungkap bahwa orang-orang Islam zaman sekarang itu cenderung untuk membolak-balikan sesuatu. Yang bukan dari Islam dianggap sebagai Islam, dan yang Islam dianggap sebagai bukan Islam. Ini adalah fitnah akhir zaman gitu. Dan buku ini menunjukkan bahwa sesuatu yang bukan Islam bisa dianggap Islam, bisa disakralkan, dibela mati-matian. Bahkan ketika saya mengkritiknya, saya akan dihujat habis-habisan. Salah satunya saya sebutkan begini ya, ini adalah contoh betapa sesuatu yang bukan berasal dari Islam itu dianggap sebagai Islam dan kemudian disakralkan. Buku ini langsung di bab-bab awal itu menjelaskan bahwa ada waktu baik dan waktu tidak baik untuk melakukan persetubuhan, dan ini berkonsekuensi terhadap keturunan atau anak yang akan dilahirkan kelak. Misalkan dia sebutkan seperti ini, barang siapa yang menyetubuhi istrinya di malam Jumat, maka anaknya yang terlahir akan hafal Al-Quran. Apa hubungannya hafal Al-Quran dengan kapan dia melakukan persenggamaan? Saya mohon maaf ya, tapi dia disebutkan seperti ini dan dia jelaskan ini adalah waktu-waktu menurut Islam, menurut ahli-ahli hikmah gitu. Kemudian barang siapa menyetubuhi istrinya pada malam Sabtu, maka anaknya yang terlahir akan menjadi gila. Siapa yang bersenggama pada malam Minggu, maka anaknya akan menjadi pencuri dan orang yang zolim. Jadi koruptor, orang zolim dan sebagainya itu lahirnya pasti pada hari atau malam Minggu persenggamaannya. Kemudian kalau misalkan pada malam Senin, maka akan menjadi orang yang fakir miskin tetapi ridho pada qada Allah. Kemudian yang pada malam Selasa, maka anaknya akan berbakti kepada orang tua. Yang malam Rabu, maka anaknya akan cerdas, berpengetahuan luas dan bersyukur. Apakah saya ya. Kemudian kita lanjutkan, siapa yang bersenggama pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan ikhlas hatinya. Kemudian yang hari raya, malam hari raya, maka anaknya akan memiliki 6 jari. Ya, diteruskan, kalau misalkan bersenggama dalam proses persenggamaan itu suami istrinya sedang ngobrol atau melibatkan obrolan-obrolan verbal, maka anaknya akan menjadi bisu. Kalau misalkan persenggamaan itu di waktu dalam kondisi gelap-gelapan seperti itu, maka anaknya jadi penyihir. Padahal kan ini sunnah ya, tapi ya sudahlah. Kemudian kalau misalkan persenggamaan itu dilakukan pas lampunya lagi dinyalain, lagi terang, maka anaknya akan jadi ganteng. Dan seterusnya. Atau misalkan ketika suaminya melihat vagina, maaf ya, atau aurat si perempuannya, maka anaknya akan jadi lahir sebagai anak yang buta gitu. Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ceritanya kurafat-kurafat semacam ini diklaim sebagai bagian dari Islam? Ini kan yang menjadi pertanyaannya gitu. Jadi penulis yang dimaksud itu katanya mencari-cari sumber dari para ahli hikmah, dan kemudian dia melakukan tirakat tidak keluar rumah selama 3 tahun untuk bisa menerbitkan buku kecil ini. Jadi referensinya adalah spekulasi mistik, jadi imajinasi yang spiritual apa segala rupa gitu. Nah, ini menjadi berbahaya karena apa? Karena ketika ini diklaim sebagai ini menurut Islam, apalagi banyak yang menyebut bahwa ini adalah sex education ala Islam atau Kama Sutra ala Islam, maka ini akan segera disakralkan. Kalau sudah disakralkan tidak boleh dibantah. Dan bayangkan kalau misalkan sesuatu yang bukan Islam disakralkan sebagai Islam, kemudian tidak bisa dibantah, kemudian orang-orang Islam mengikutinya, maka ini menjadi awal mula dari kehancuran
peradaban Islam, dan ditambah lagi coba Baraya misalkan kalau melihat ada orang-orang non-Islam kemudian membaca ini, ketawanya kayak gimana gitu. Kan ini dalam Islam tidak ada sebenarnya. Secara sains ini jelas-jelas terbantah. Baik sains dalam bentuk metodologi maupun sains dalam bentuk statistik. Ini pasti akan terbantah gitu. Gimana ceritanya kalau misalkan melakukan hubungan seks pada hari anu gitu, anaknya akan menjadi 6 jari gitu. Padahal itu jelas-jelas misalkan ada hadis juga yang menyebutkan kalau misalkan malam hari raya ya boleh-boleh saja, tidak jadi masalah gitu. Ini malah disebutkan akan 6 jari gitu. Kalau misalkan lampunya terang maka akan jadi ganteng, kalau misalkan lampunya gelap maka anaknya akan menjadi lahir sebagai penyihir dan sebagainya. Nah, ini lagi-lagi diklaim sebagai Islam, kalau misalkan saya ini pasti akan dihujat, dimarahin dan sebagainya. Tapi ini harus saya sampaikan karena bukan hanya kitab ini, peradaban Islam runtuh itu karena ratusan kitab sebelumnya yang bermotif kurang lebih seperti ini itu juga diklaim sebagai kitab Islam padahal bukan. Salah satu yang mencolok, nah ini saya pasti dihujat nih. Salah satu yang paling mencolok adalah kitab Ta'limut Ta'lim. Kitab Ta'limut Ta'lim itu siapa penulisnya, riwayat hidupnya tidak jelas, kapan dia meninggal dan kapan dia dilahirkan juga tidak terlalu jelas dan sebagainya. Tetapi kitab ini dipuja dan dijadikan pedoman sebelum orang-orang pesantren belajar apapun, dia pasti belajar ini dulu tentang adab. Apakah adab terhadap guru itu seperti itu yang dijelaskan dalam Islam? Tidak semuanya seperti itu. Itu adalah bagian kecilnya. Lebih banyak cerita tentang patronasi kebudayaan pada waktu itu daripada menceritakan tentang adab Islam terhadap guru yang sesungguhnya. Tapi itu kemudian dipakai sampai sekarang dan dianggap sebagai penulisnya dianggap sebagai bapak pendidikan Islam, dan akhirnya apa, pendidikan Islam berpola seperti itu tidak berkembang. Ketika peradaban-peradaban yang lain maju dengan psikologi pendidikan, dengan manajemen pendidikan, dengan apa, kita masih terjebak pada metode dan pola pikir pendidikan masa lalu hanya gara-gara kitab ini dianggap sebagai kitab sakral yang bagian dari Islam. Padahal ini produk budaya Baraya, bisa ditolak, bisa dibantah, bisa didiskusikan. Kalau misalkan kita menolak kitab ini tidak jadi masalah, tidak akan dosa, tidak akan apa. Karena apa? Karena ini adalah bagian dari produk kebudayaan manusia di masa lampau gitu. Nah, jadi orang-orang Islam sekarang itu banyak sekali mensakralkan kitab-kitab anu, kitab-kitab anu. Ya padahal kitab-kitab anu itu hanya gara-gara dia berbahasa Arab dan ditulis oleh orang Arab atau oleh orang yang berbahasa Arab, bukan berarti dia lantas menjadi kitab Islam gitu. Ya kitab Islam yang kita sakralkan kalau mau ya hanya Quran saja, hanya hadis saja, dan yang ruang lingkup itu saja. Kitab fikih misalkan bisa kita diskusikan. Di tempat-tempat fikih itu kan didiskusikan, bukan disakralkan, bukan tidak boleh dibantah, bukan Anda siapa berani mengkritik kitab ini. Ya nggak apa-apa, secara akademis kan seperti itu. Jadi orang-orang zaman dulu bisa saja jauh lebih cerdas daripada kita, tetapi orang-orang zaman sekarang itu berhasil mengakumulasikan pengetahuan yang jauh lebih luas daripada yang mereka miliki. Jadi misalkan Imam Syafi'i sangat-sangat cerdas, dan anggaplah bahwa kita memang tidak mungkin bisa mengungguli kecerdasannya, tetapi Imam Syafi'i tidak pernah baca Bukhari dan Muslim dan kitab Imam Abu Dawud dan kitab An-Nasai dan sebagainya, yang kita bisa melakukan itu. Kita bahkan bisa membaca semua kitab Imam Syafi'i. Nah, dalam konteks itulah maka kita membutuhkan pola pikir yang baru. Kita tidak boleh mensakralkan apa yang menjadi produk budaya manusia gitu. Jadi kita jadikan itu sebagai lahan kajian, dan ketika kita membantahnya bukan berarti kurang ajar. Peradaban barat kenapa bisa maju? Karena mereka dinamis, mereka berani mengkritik. Jadi misalkan Aristoteles sampai sekarang dipuja oleh orang-orang barat sebagai jenius di masa lalu, tetapi mereka tidak malu-malu untuk menyampaikan kritik bahwa Aristoteles begini dan begitu dan lain sebagainya. Dan itu pun sudah dicontohkan oleh Aristoteles. Aristoteles mengkritik gurunya sendiri, Plato, walaupun dia tetap mengatakan bahwa saya mencintai Plato, tetapi saya lebih mencintai kebenaran. Maksudnya itu salah dalam konteks itu, dalam pikiran. Nah, imam-imam mazhab juga sebenarnya dalam Islam juga seperti itu. Mereka tidak pernah mensakralkan orang lain. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, saya punya kitab ini, silahkan kritik kalau bisa, silahkan bantah kalau bisa. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, menurut pendapat saya, pernyataan saya ini benar, tetapi berpotensi untuk salah. Pernyataan Anda lawan debat saya itu, menurut saya salah, tapi berpotensi untuk benar. Jadi tidak ada kesakralan dalam pernyataan-pernyataan para ulama. Tidak ada kesakralan dalam pernyataan-pernyataan orang-orang zaman dulu. Jangan sampai disakralkan, jangan sampai kitab ini, saya mohon maaf ya, Fathul Izar, itu dikatakan sekarang sebagai Kama Sutranya Islam, itu dikatakan sebagai apa, kemudian dikaji di banyak pesantren, dan kemudian dijadikan bahan rujukan. Ya, tapi kan ini sex education baik dan lain sebagainya. Kalau misalkan benar-benar mau sex education, ya udah gunakan metodologi-metodologi yang lebih ilmiah, gunakan pendekatan-pendekatan yang lebih empiris terkait dengan apa yang sedang dikaji sekarang. Bukan membahas tentang masalah-masalah yang keduniawian dalam tanda kutip, itu kan persenggamaan, itu berarti aktivitas fisik gitu kan. Ya berarti berkonsultasi dengan ahli kesehatan, dengan ahli psikologi, dengan apa, bukan menggunakan kontemplasi mistik. Jadi siapa yang melakukan persenggamaan pada hari ini, maka hasilnya anaknya akan menjadi seperti ini. Itu dalam agama Islam tidak ada, secara ilmiah itu terbantah, tapi itu diklaim sebagai bagian dari peradaban Islam. Akhirnya apa? Orang-orang Islam akhirnya ikut-ikutan di situ. Oh jangan, kita nggak usah psikologi, nggak usah sex education barat, kita sudah memiliki sex education sendiri gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya kita tidak maju-maju, dan kemudian kita ditertawakan sama bangsa asing, sama orang-orang asing. Saya yakin banyak sekali orang-orang asing yang akan, oh ternyata Islam seperti ini ya, ajaran agamanya ya. Jadi kalau misalkan melakukan persenggamaan di siang hari, maka akan ganteng. Kalau persenggamaan di tempat gelap, maka akan jadi anaknya jadi penyihir gitu. Kalau misalkan persenggamannya hari ini, berarti akan muncul jarinya akan ada 6 dan sebagainya.
Ya tolong yang seperti ini tuh didiskusikan, jangan sampai orang-orang pesantren kemudian jumud hanya gara-gara ada pernyataan ini langsung diikuti dan disakralkan dan sebagainya. Ingat Baraya, peradaban Islam pasti runtuh kalau misalkan pola pikirnya masih sama terus-terusan seperti ini. Kalau cara kerja otak kita itu selalu bertumpuan pada pola-pola yang keliru. Jadi yang saya paham itu gini, antara agama dengan politik di Indonesia itu ada 3 permainan. Yang pertama itu adalah ketika agama menginspirasi politisi, atau agama dan politisi itu bersaing dan atau saling bekerja sama, dan atau politisi yang memanfaatkan agamawan. Ada 3 hubungan yang seperti itu. Nah, yang bagi saya sangat ideal itu adalah ketika para politisi itu memiliki atau terinspirasi dari tokoh-tokoh agamawan sehingga dia melakukan hal-hal yang baik. Misalkan tidak korupsi, kemudian jujur, kemudian amanah, membela rakyat, kemudian tidak melakukan hal-hal yang tercela dan sebagainya. Seharusnya begitu hubungan antara politikus dengan agama itu adalah bahwa politikus terinspirasi dari nilai-nilai sakral agama. Tapi yang banyak terjadi di Indonesia adalah sebaliknya. Jadi politisi-politisi itu menggunakan kalangan agamawan karena dia memiliki pengaruh untuk mengurangi budget pemilu, budget kampanye, dan untuk memenangkan dirinya secara instan. Makanya misalkan ya, saya mohon maaf, tapi saya kemarin keluar daerah, ke luar Pulau Jawa gitu ya. Nah, situasi pilkada di sana adalah ketika politisi-politisi itu mau nyalon, maka di Instagramnya, di media sosialnya, dia foto bareng sama ustadz. Hampir semua begitu. Semuanya begitu. Dan dia dengan bangga ini kan. Dan dia dengan bangga, saya ketemu dengan ustadz ini, saya ketemu dengan ustadz ini. Dan di balik itu ada perjanjian. Jadi gini Pak Ustadz, nanti pesantren Bapak dan ya keluarganya dan keluarganya ini silakan coblos saya. Nanti Pak Ustadz mau apa saya kasih. Nah jadi ada seperti itu. Bahkan ada kejadian yang cukup mengerikan. Misalkan di Garut, ada pesantren yang ustadznya itu disujudi. Ustadznya disujud. Jadi santrinya sujud ke kiainya itu. Itu budayanya begitu. Budayanya gitu. Lebih feodal banget ya. Kakinya diciumin gitu. Tradisi berarti kali gitu. Kakinya diciumin, makanan bekasnya itu, makanan bekas kiai itu dijadiin rebutan sama kiainya. Tapi itu tidak dipermasalahkan, tidak dipublikasikan karena dilindungi sama politikus yang dapat suara dari pesantren itu. Jadi pesantren itu jumlah umatnya banyak. Nah, umatnya banyak, Pak. Saya minta umatnya nanti ini karena pesantren karena ustadznya itu jadi seperti raja bahkan dewa, apapun yang dia katakan itu dianggap suci, sakral, tidak boleh dibantah, maka nanti coblos ini ya semuanya ngikut itu. Nah, nanti dapat. Terus, oh iya makasih Pak Ustadz, nanti ininya pesantrennya diperbesar. Jadi akhirnya dikasih dana besar. Nah, begitu aja terus, semakin dananya makin besar, santrinya makin banyak, yang nyoblos ke dia makin banyak lagi. Muter-muter. Jadi agama dijadikan alat politik, bahkan agama yang saya pikir itu sudah di luar akidah Islam kan, udah gak boleh kayak gitu. Tapi itu dilakukan di Indonesia dan saya harus bilang itu hal yang lumrah. Dan ada sebuah kritik keras, saya ingin membantahnya tapi tidak bisa terhadap kaum muslimin. Jadi kritik kerasnya itu nanti silakan ditanggapi, ini terbuka aja. Tapi kritiknya gini, kalau orang Yahudi sama Kristen disatukan dalam satu negara damai, orang Hindu dengan Buddha damai, orang Buddha dengan Kristen damai, orang Konghucu dengan Kristen damai, orang Konghucu dengan Hindu juga damai. Tapi kalau orang Islam ketemu sama orang Yahudi berantem, orang Islam ketemu sama orang Kristen berantem juga. Orang Islam ketemu sama orang Hindu di India, Bangladesh sekarang lagi perang. Bahkan orang Islam dengan orang Islam di sini berantem juga. Islam dengan Islam di Timur Tengah, Islam dengan Islam juga berantem juga. Misalkan ketika ISIS datang menyerang, ada yang satu teriak Allahu Akbar membela ISIS, yang satu teriak Allahu Akbar untuk menentang ISIS. Semuanya kaum muslimin. Jadi orang-orang Islam sangat mudah dipecah belah oleh para politisi atau oleh orang yang mengatasnamakan politisi, dan mereka itu tinggal mengatakan bahwa ya kami itu ngikutin ulama itu, kami ngikutin ulama ini. Di Indonesia sempat kejadian kayak gitu kan, waktu Pak Jokowi ngelawan Pak Prabowo untuk kedua kalinya, yang satu Pak Jokowi didukung sama Pak Ma'ruf Amin yang ulama besar, yang satu lagi didukung sama Pak Habib Rizik yang ulama besar juga. Berantem, dua-duanya fatwanya keluar. Yang satu ngejelek-jelekin, masa ulama dukung rezim kayak gitu? Yang satu juga mengatakan yang seperti itu. Jadi, nah bagaimana ceritanya Islam yang mengajarkan yang sakral, yang tidak boleh dinistakan, yang tidak boleh direndahkan, tapi justru dijadikan ajang para politisi untuk berantem, berebut suara, dan bahkan saling mencaci maki satu sama lain. Kita caci maki nggak boleh satu sama lain, sesama muslim nggak boleh, yang lain juga nggak boleh. Meskipun itu kelompok Islam yang berbeda, katakan gitu. Ya itu bukan kelompok yang berbeda, dua-duanya dari latar belakang NU bahkan. Oh, Habib Rizik itu juga itu latarnya kan NU. Bahkan Habib Rizik pernah mengklaim bahwa dia itu dicintai sama orang-orang NU, cahaya utama NU gitu kan. Ada yang sampai mengatakan seperti itu. Jadi jangankan beda persis NU Muhammadiyah antara Ahmadiyah, Syiah dan sebagainya. NU dua-duanya Islam, dua-duanya kitabnya sama, Qur'annya sama, apanya sama, tapi mereka rela untuk caci maki, saling hujat, jelek-jelekan, dan bahkan sampai ada kasus pembunuhan itu kan, hanya beda pilihan politik, dan dua-duanya itu ya megang. Karena misalkan ya, semua NU pasti wajib dukung Pak Ma'ruf Amin. Ada yang mengatakan lagi, saya cinta NU, saya cinta Pak Ma'ruf Amin. Tapi ketika Pak Ma'ruf Amin dukung itu, maka saya nolak. Jadi agama yang seharusnya menginspirasi orang untuk melakukan hal-hal yang baik, justru sebaliknya ditempatkan oleh para politisi di bawah mereka demi kepentingan mereka sendiri. Tadi fatwa keluar untuk membenarkan hal yang salah,
Ya itu kan judulnya tuh darurat, kita butuh aja bantuan asing daripada dihajar habis-habisan. Ya fatwa-fatwa yang seperti itu kan pada akhirnya jujur ya di Indonesia sekarang dan di Timur Tengah, nanti silahkan dicek sama ini Ustadz. Resistensi terhadap agama itu menguat dan kelompok-kelompok ateis semakin besar, bahkan di Timur Tengah sekalipun. Karena itu salah satunya. Salah satunya adalah karena ini. Banyak fatwa-fatwa tiba-tiba gitu untuk kepentingan gitu. Ya kemarin PW Research misalkan 2-3 tahun yang lalu lah mengeluarkan sebuah pernyataan, bahkan di Mesir pun sampai naik 20% katanya yang sudah tidak lagi peduli pada agama gitu. Padahal Mesir itu salah satu yang religius dulu tuh kan ya. Pusat Al-Azhar dan lain-lain. Pusat Al-Azhar. Sekarang bahkan yang anak cucu Firaun pun ngaku-ngaku gitu kan Bang.